Bukan itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Bukan itu yang diinginkan, yang dimau oleh kaum Nahdliyin. Kan? Yang diinginkan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini adalah pengakuan secara kelembagaan bahwa kalian Habib Plen Ba'alwi bukanlah zuriat Rasulullah SAW. Dan kemudian kalau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Fuad Riyadi, pengakuan secara kelembagaan, kemudian bubarkan Rabithah Alawiyah dan berjanji setia kepada NKRI. Itu poin-poinnya. Tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau. Tentu ini sebuah anomali yang diperlihatkan oleh Habib Plen Ba'alwi, ya teman-teman. Kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Ya mungkin ini respon atas pidato terbarunya Pak Presiden Prabowo Subianto ya, yang mengatakan bahwa ada tamu yang hidup ratusan tahun di Indonesia, betah di Indonesia, nggak mau pergi. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Maka pertanyaan sederhananya adalah, apakah kemudian setelah Habib melakukan propaganda demikian dengan menyanyikan salah satu lagu kebesaran bangsa Indonesia ini bisa mengambil hati masyarakat Indonesia, bisa merebut hati kaum Nahdliyin kembali, bisa kemudian menjadi pelipur lara bagi kaum muslimin di Indonesia? Tidak kulupakan. Tentu jawabannya tidak sama sekali. Setelah kemudian klaim-klaim sepihak sejarah dilakukan, akan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. pengaburan sejarah bangsa Indonesia dilakukan. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 17 Agustus, lagu 17 Agustus yang membuat siapa? Al-Habib Husain Mutahhar, saudara sekalian. Pak Habaib dari kalangan Al-Mutahhar, dzurriyyat Nabi, dari darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita 17 Agustus masih pakai lagunya, saudara. Garuda lambang yang kita pakai itu dari hasilnya Syarif Hamid Al-Gadri, saudara. Sehingga menunjukkan bagaimana para habaib cinta dengan NKRI, saudara. Adanya habaib, mereka cinta dengan Indonesia, cinta dengan bangsa dan negara. Sekarang kita punya pahlawan baru, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Setelah kemudian makam-makam palsu banyak sekali ditemukan, kemudian pengaburan sejarah di NU kemudian dilakukan, setelah kemudian menganggap kliennya adalah yang paling mulia di bumi Nusantara ini, kedudukannya itu patut untuk dimuliakan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, menganggap mereka ini adalah kelompok yang paling eksklusif di Indonesia ini. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Otaknya jadi goblok. Lalu kemudian hanya membuat satu propaganda demikian, membuat orang Indonesia kemudian berbaik hati, kembali berhusnuzon. No. La, tentu enggak. Kalau memang Habib itu benar-benar ingin bertobat, ingin kembali berada di jalur yang lurus, ingin kemudian merebut hati masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia, wabil khusus kaum Nahdliyin, tentu yang harus mereka lakukan adalah bertobat.
Dan bertobatnya apakah kemudian cukup dengan mengatakan kalimat Astaghfirullahalazim? Tentu enggak. Bagaimana cara kemudian mereka bertobat? Sesuai apa yang disampaikan oleh Kiai Fuad Riyadi, cara Habib dan Ba'alwi bertobat yaitu yang pertama mengakui secara kelembagaan, yaitu nanti akan disampaikan oleh Robito Alawiyah yang dalam hal ini mengaku sebagai lembaga nasab bahwa Habib dan Ba'alwi itu bukan zuriat Rasul. Kemudian Robito Alawiyah dibubarkan dan selanjutnya setia atau berjanji setia kepada NKRI. Baru kemudian masyarakat Indonesia itu menerima, kaum muslimin Indonesia menerima, kaum Nahdiyin juga menerima. Setelah itu kita buka lembaran baru, kita hidup bahu-membahu membangun bangsa ini kepada peradaban yang lebih maju ke depannya. Tapi ini belum dilakukan. Ini belum dilakukan. Jadi jangan berharap kemudian propaganda-propaganda demikian bisa menjadi pelipur lara bagi kaum muslimin yang saat ini sudah sangat kecewa dengan tingkah laku, perilaku, sikap, watak, karakter yang selama ini dipertontonkan selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, dan itu tertuang di dalam ajarannya. Teman sekarang mohon maaf sudah berani sama habaib, yang lebih parah banyak di antara guru-guru berani juga menikahkan syarifah kepada ahwal. Saya kan butuh Kanjeng Nabi, betul. Dan saya nggak tahu ya apakah kemudian ini menjadi salah satu siasat mereka, karena 7 hari yang lalu saya juga melihat postingan Nabawi TV itu kemudian mengunggah satu konten potongan dari video perdebatan yang ketika itu ada guru gembul di dalamnya, yang dinarasikan kemudian itu sebagai nasihat untuk Habib dan Ba'alwi. Ya, kemudian respon daripada masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia wabil khusus Nahdiyin itu kemarin kemana aja kan gitu. Ya tapi nggak ada salahnya, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Oke, no problem, mafi muskilah. Ya cuma lagi-lagi bagi saya pribadi yang mengamati pergerakan ini, itu saya anggap sebagai rayuan gombal, ya, bentuk rayuan gombal, dan itu sama sekali tidak berpengaruh kecuali dia melakukan taubatan nasuha seperti yang tadi saya bilang di awal. Seperti itu teman-teman.